mencari sejarah profesi. Jadi kami mengubah musibah menjadi sebuah mukjizat. Kami undang para senior, para pendiri profesi, hingga jajaran rektorat untuk duduk bersama. Hikmahnya luar biasa. Di forum terhormat itulah, sembari membincang sejarah, kami meledakkan fakta bahwa SK kami sedang ditahan hanya karena persoalan foto. Di hadapan para senior dan rektorat, kebuntuan itu pecah. Strategi ini bukan hanya berhasil membebaskan SK kami, tapi lebih jauh lagi menjadi momentum bersejarah yang berhasil menemukan dan menetapkan hari lahir profesi UNM secara resmi. Tapi selalu ditangkap, termasuk saya ditangkap, dipenjarakan 13 bulan, disidang 29 kali, dianggap makar, subversif, tuntutannya itu hukuman mati. Sebagaimana kita ketahui bahwa IKIP itu adalah pencetak guru, sedangkan guru adalah merupakan suatu profesi. Dengan dasar itulah pada waktu itu Abdul Roda yang mencetuskan nama profesi disepakati oleh teman-teman. 50 tahun bukanlah perjalanan singkat. 5 dekade yang dipenuhi cerita, perjuangan dan dedikasi untuk menyuarakan kebenaran. Lembaga Pers Mahasiswa Profesi Universitas Negeri Makassar lahir dari semangat mahasiswa yang ingin menghadirkan ruang kritis dan independen di lingkungan kampus. Sejak awal berdirinya, profesi tidak hanya hadir sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai ruang belajar, ruang diskusi, dan tempat tumbuhnya tradisi intelektual mahasiswa. Di tengah dinamika zaman, profesi terus bergerak dari lembaran-lembaran sederhana sehingga menjadi wadah yang mempertemukan gagasan, kritik, dan suara mahasiswa yang tak ingin dibungkam. Di masa itu saya lihat kakak-kakak ini mengelola profesi dalam bentuk buletin, diketik pakai mesin ketik tuh. Itu jadi banyak poster-poster yang dibuat itu di sekitar kampus, termasuk sebelahnya di profesi juga. Itu untuk mengkritik pemerintah dan agak keras ya waktu itu. Akhirnya kita ketangkap, saya beberapa orang dengan yang lembaga kemahasiswaan itu dari profesi saya. Nah, itu diambil baru dibawa ke Polrestabes. Nah, kita diinterogasi di sana, malah mau dikasih duduk di kursi listrik itu. Dia bilang, kalian ini bagaimana mengaku saja ini seperti ini. Nah, kita ikuti saja apa ini, diancam-ancam kan. 3 hari kemudian PR3 Pak Haji Amir Sakiman datang. Wih, dia sangat dihormati oleh polisi-polisi itu. Hormat Pak Haji ini. Dia datang dengan senyum, suka senyum dulu, senyum manis dia itu Pak PR3 itu. Saya bilang, saya datang untuk menjemput anak-anakku. Dia bilang, siap Pak Haji, nanti kita prosesin ini. Saat itu juga kami pulang, saya langsung ke kampus di Parangtambung. 1 hari, 2, 3 hari saya dipanggil Pak PR3 karena sudah lama ini tidak terbit profesi. Setelah di beredar tadi itu karena persoalan karikatur NKK KKN tadi, dia bilang terbitkan lagi profesi. Saya bilang, saya tidak mau Pak. Kenapa tidak mau? Kan nanti kita kasih anggaran nih.
Saya tidak mau kalau bentuknya masih seperti itu, masih buletin, Pak Haji. Saya mau surat kabar, tabloid. Surat kabar profesi itu pertama kali memiliki STT, surat tanda terbit atau surat tanda terdaftar dari Departemen Penerangan, yang waktu itu dibawahi oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika. Jadi di koran yang sekarang ada sampai hari ini tuh di box kepengurusan, di box organisasi itu terlihat ada STT nomor sekian sekian sekian, Dirjen PPG tahun 90. Ketika itulah di zaman saya terbit itu, dan itu pengurusannya luar biasa karena harus melalui Departemen Penerangan waktu itu yang belum dibubarkan oleh Gus Dur. Yang termuat dalam rubrik ikonik di profesi, yaitu Profesiana. Meski kami di demo, profesi tidak goyah, karena segenap data dan fakta telah dalam genggaman redaksi. Satu persatu saya membuat huruf-huruf dari 7 huruf itu profesi. Ya, saya pelajari ini masing-masing harus berubah semua ini. Jadi bentuk-bentuk ini saya mencoba melihat dari karakter tebal tipis. Tebal tipis itu saya melihat tanaman bambu yang awalnya rebung. Bambu kan tidak langsung tumbuh bambu kan, pasti dari rebung. Rebung itu kan bentuknya mengerucut dari ujung ke bawah. Jadi yang bawah itu saya perkirakan ini loh garis tebalnya. Nanti ditolak, percuma kan. Jadi saya merenung lagi. Saya mencoba keluar dari kelas, lihat pohon masih dulu ditanami pohon akasia dengan huruf garis-garis yang patah-patah. Yang terakhir tadi itu, yang mana yang tanaman terakhir? Yaitu dari karakter tanaman labu atau tanaman pakis, yang ujungnya tanaman pakis itu kan melingkar ya, melingkar. Ini karakternya kayak lembut ini, karakternya lembut, baru bersahabat, kemudian bersahabat juga. Ternyata yang dipilih dengan karakter yang garis lengkung tadi itu huruf kecil semua. Perkembangan profesi di saat itu adalah karena bertepatan juga di masa kami itu adanya keterbukaan atau kebebasan pers, sehingga begitu banyak tentunya produk-produk jurnalis itu tumbuh dan berkembang. Ada tabloid, ada koran, dan itu akhirnya mampu merekrut rekan-rekan yang hadir di lembaga pers mahasiswa, termasuk saya dan rekan-rekan lainnya. Kami sudah berkiprah di media koran, tabloid yang bukan hanya di lembaga pers mahasiswa, sehingga mulailah kita mengenali seperti apa dunia kerja di bidang jurnalistik. Seiring berjalannya waktu, profesi tidak hanya bertahan, tetapi juga bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Profesi itu sejak dulu memang ikonnya itu ya kritik ya, kritik. Baik kritik kepada kebijakan, baik kritik kepada berbagai kebijakan universitas maupun di berbagai fakultas. Itu kita akui ya, karena kita juga memang dulu memiliki jiwa yang ingin selalu ada perbaikan dan perubahannya di tubuh organisasi ini ya. Saya kira saya pelajari profesi hingga sekarang itu napasnya masih di situ ya, belum berganti. Saya kira saya salut sebagai salah satu ciri media bahwa dia harus menjadi kontrol sosial ya, selain sebagai sumber informasi. Yang paling mendalam adalah menjadikan profesi sebagai tonggak di dalam belajar, terus menjadi tempat informasi yang aktual, yang valid, ya, tidak ada rekayasa di dalam, dan benar-benar independensi yang kuat. Dan orang-orang yang bekerja di profesi itu betul-betul independen.
Independen itu adalah dia betul-betul dari dalam dirinya, bukan karena dikendalikan oleh orang lain. Jadi dia punya sikap gitulah. Jadi di profesi itu kita diajarkan bagaimana bersikap. Profesi bukan hanya tempat belajar menulis, tetapi tempat kami belajar berpikir kritis dan menyuarakan kebenaran. Selama 5 dekade, profesi telah melalui berbagai fase. Pergantian generasi, dinamika organisasi, hingga tantangan dalam menjaga independensi pers mahasiswa. Namun, satu hal tetap sama, semangat untuk berkarya dan menyuarakan realitas kampus. Namun, perjalanan ini belum selesai. Kini, di usia ke-50, profesi sebagai saksi, perjalanan setengah abad, dari lembaran sederhana hingga ke ruang digital, ia tetap setia pada satu hal, menyuarakan apa yang harus disuarakan. Masih banyak cerita yang menunggu untuk ditulis, masih banyak suara yang perlu disampaikan. Karena selama mahasiswa masih berpikir dan bersuara, profesi akan terus tetap ada. LPM Profesi UNM.